menjawab keilahian Yesus berdasarkan perkataan malaikat yang berada di dalam kitab-kitab Injil ya. Tokoh Yesus ini adalah sosok yang sangat menarik ya, menarik banyak perhatian kalangan dalam sepanjang sejarah, mulai dari para teolog, penulis, seniman, arsitek, dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu diskusi mengenai Kristus ini merupakan suatu diskusi yang tampaknya tidak akan pernah berakhir ya. Dari dulu, sekarang, bahkan mungkin seterusnya orang akan terus mengkaji, menganalisa, mempelajari tentang sosok Yesus Kristus ini. Sehingga pertanyaan siapakah Yesus Kristus ini akan menjadi bahan kajian yang menarik. Ya. Bahkan suatu waktu Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana pandangan atau kata orang lain tentang dirinya. Ya, murid-muridnya waktu itu ya, mengatakan bahwa ada yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Jadi murid-muridnya pun waktu itu ketika ditanya Yesus siapakah anak manusia itu, mereka juga masih banyak yang kebingungan, masih banyak yang belum memahami, belum mengenal dengan baik siapakah Yesus itu sendiri ya. Di dalam zaman ini juga ya, sangat populer untuk percaya bahwa Yesus hidup dan mengajar di masa lampau, tetapi mereka menolak klaimnya sebagai Allah dan hanya mengakui Yesus sebagai manusia biasa. Nah, banyak orang sekarang ini, di zaman ini, mereka percaya Yesus ada. Mereka percaya Yesus pernah hidup, melayani, berkhotbah, mengajar, dan seterusnya. Tetapi mereka menolak tentang keilahiannya. Mereka menolak dia sebagai Tuhan. Ya. Banyak pihak-pihak yang skeptis. Ya. Mereka berusaha menyelidiki kebenarannya sebagai Allah dari sumber-sumber di luar Alkitab. Ya kadang mereka memaparkan suatu informasi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kekristenan ya. Jadi orang-orang yang skeptis tentang keilahian Yesus ini, kebanyakan mereka menyelidiki Yesus dari sumber-sumber di luar Alkitab. Ya, tentu ini tidak bisa kita terima karena untuk mempelajari Yesus ya kita harus melihat di mana Yesus itu dicatat, khususnya di dalam Alkitab ya, supaya informasi atau penjelasan tentang Yesus itu penjelasan yang tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran ajaran-ajaran kekristenan. Nah, untuk dapat mempelajari keilahian maupun kemanusiaan Yesus, maka sumber utamanya yaitu ya kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya kitab-kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana kisah Yesus itu dicatat dengan jelas di dalam 4 kitab Injil tersebut. Ketika kita membaca Alkitab ya, untuk mempelajari Yesus, maka kita akan menemukan di dalam kitab atau dalam Alkitab, di sana ada malaikat ya. Nah, malaikat ini ya dalam bahasa Ibrani itu malak dan bahasa Yunani angelos ya. Angelos berarti utusan, pembawa pesan atau pesuruh Allah yang mengenal muka dengan muka. Karena itu mereka mempunyai kelebihan dari manusia karena mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Allah ya. Nah, Perjanjian Baru menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu dikelilingi malaikat pada saat-saat penting dalam kehidupannya. Maka bisa kita simpulkan bahwa para malaikat ini memainkan peranan penting dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus ya. Di dalam kitab Injil ya, kita dapat menjumpai sejumlah ayat-ayat teks-teks yang penting di mana di sana mencatat pengakuan dan kesaksian para malaikat mengenai identitas
ilahi Yesus Kristus ya. Jadi malaikat ini punya juga peran penting karena memang dicatat di dalam kitab Injil. Ada di mana saat Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya ada malaikat yang berperan di situ ya. Seperti pada waktu dia mau lahir, malaikat memberikan kabar. Ketika dia bangkit ya ada malaikat dikubur pada waktu kubur kosong ya dan seterusnya. Nah, apa saja perkataan-perkataan malaikat itu yang bisa kita identifikasi, yang punya indikasi di dalamnya untuk menyatakan keilahian Yesus Kristus ya. Nah, yang pertama ya, malaikat mengatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20 ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya, ini perkataan malaikat ya kepada Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hasil hubungan biasa antara seorang pria dan wanita, melainkan ada campur tangan ilahi. Ya, memang ada banyak orang-orang yang ingin mengaburkan tentang fakta ini ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari hubungan Maria dengan tentara Romawi ya atau dari orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah bayi yang dikandung karena hubungan Yusuf dan Maria dan seterusnya. Tetapi dalam Injil jelas dikatakan, malaikat katakan bahwa bayi yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus ya. Artinya bahwa murni ini adalah campur tangan ilahi. Nah, dikandung dan dilahirkan oleh Roh Kudus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Allah. Sedangkan lahir dari anak darah Maria menunjukkan Tuhan Yesus adalah manusia sejati. Nah, jadi melalui kesaksian malaikat yang mengatakan bahwa bayi Yesus dikandung dari Roh Kudus membuktikan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi sekaligus menegaskan bahwa dia adalah Allah ya. Nah, yang kedua, malaikat mengatakan bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa atau akan menjadi juru selamat ya. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 di sana dikatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lukas pasal 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, berita kelahiran Yesus ini meneguhkan tentang siapakah Tuhan Yesus sesungguhnya. Nah, yang menarik di sini ialah apakah malaikat salah? Apakah malaikat tidak tahu bahwa hanya Allah saja juru selamat seperti pernyataannya dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 di sana dikatakan Allah berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, tentu malaikat tahu ayat ini, teks ini. Ya. Tetapi Gabriel dan malaikat yang menyatakan berita kepada para gembala tahu kebenaran firman Tuhan ini. Malaikat tidak mungkin mengatakan kebohongan, sebab hal itu berarti pemberontakan kepada Allah. Jadi Yesaya 43 ayat 11 ini menyatakan hanya Tuhanlah juru selamat, tidak ada yang lain. Tetapi waktu malaikat datang kepada memberitakan berita kelahiran Yesus kepada gembala-gembala, dia katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, apakah malaikat mau mengatakan ada dua juru selamat? Tentu tidak ya. Karena itu adalah pemberontakan kepada Allah. Dan kalau malaikat berdosa, mereka tidak ada pengampunan. Jadi tidak mungkin malaikat melakukan kebohongan di sini. Artinya yang lahir di Bethlehem itu adalah juru selamat, yaitu Allah yang datang dalam dunia ini mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Yesus akan menjadi juru selamat. Perlu kita ketahui bahwa syarat-syarat untuk menjadi juru selamat, ia adalah seorang manusia, dia taat,
dia harus mati dan tidak berdosa dan bangkit. Ini syarat-syarat yang harus ada untuk menjadi juru selamat ya. Nah, manusia biasa hanya memenuhi syarat pertama hingga ketiga. Mungkin ada orang yang bisa memenuhi ya, dia sebagai manusia, dia taat dan mati. Mungkin ada yang bisa begitu, manusia biasa. Tetapi untuk syarat yang berikut tanpa dosa dan bangkit, ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tidak ada pada dalam diri manusia biasa. Karena semua manusia sudah berdosa. Dan untuk bangkit dari kematian pun tidak ada manusia yang bisa. Hanya yang punya kuasa yang bisa melakukannya. Jadi hanya pribadi yang tidak berdosa yang mampu menghapus seluruh dosa manusia. Maka dialah Yesus Kristus yang bangkit dari maut. Nah, Yesus walaupun dalam rupa manusia, dia merupakan manusia yang tidak berdosa. Jadi ketidakberdosaan Yesus ini yang pertama karena dia dikandung dalam kandungan Maria tidak melalui kedagingan yaitu nafsu manusia, tetapi dari benih Roh Kudus. Yang kedua, ketidakberdosaan Yesus karena dia tidak pernah membuat pengakuan dosa. Bahkan Injil, kitab-kitab Injil juga mencatat bahwa sepanjang perjalanan Yesus di dunia tidak pernah dia melakukan dosa sedikit pun. Maka ketidakberdosaan Yesus inilah yang melayakkan dia menjadi juru selamat sebagaimana yang telah diberitakan oleh malaikat, serta sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Allah, sebab hanya Allah yang tidak berdosa. Nah, yang ketiga, malaikat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dan 35, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ayat 35, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yesus sebagai anak Allah merupakan sebuah konsep di dalam Injil ya, yang menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus sekaligus sisi keilahiannya. Nah, konsep anak Allah ini bukan berarti menduakan Allah atau menganggap Allah memiliki anak secara harafiah, tetapi lebih mengarah dalam arti relasional antara bapa dan anak. Jadi ini menggambarkan hubungan ya antara bapa dan anak ya. Memang kalau kita melihat dalam kehidupan Israel dalam perjanjian lama ya, di sana itu mereka menganut sistem patriarki di mana laki-laki itu sangat memiliki posisi yang lebih tinggi, berperan penting dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga hubungan antara Tuhan dan umatnya itu digambarkan juga sebagai hubungan antara bapa dan anak-anaknya untuk menggambarkan keharmonisan ya antara hubungan orang-orang percaya, orang-orang setia yang taat kepada Allah digambarkan sebagai suatu hubungan kekeluargaan antara bapa dan anak. Jadi ini adalah sebuah gambaran, bukan berarti bahwa Allah memiliki anak ya. Nah, keberadaan Yesus sebagai anak Allah menunjukkan kehormatan yang tinggi. Karena pernyataan itu justru diberikan oleh orang lain. Misalnya Allah sendiri, bahkan malaikat, dan iblis pun pernah mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi gelar anak Allah ini bukan datang dari dalam diri Yesus. Dia tidak mengakui dengan sendirinya. Tetapi dari pihak lain justru yang mengatakannya. Malaikat salah satunya, bahkan iblis juga pernah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, istilah anak Allah yang ditujukan kepada Yesus pada masa itu sangat jelas menunjukkan keilahian Yesus. Mengapa? Karena hal ini dapat dilihat melalui respon ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu ketika Yesus disebut anak Allah. Karena bagi orang Yahudi, klaim tentang anak Allah sudah pasti merujuk kepada kesetaraan dengan Allah Bapa. Dan bagi orang Yahudi, ketika seorang manusia biasa mengungkapkan istilah anak Allah untuk diterapkan pada dirinya,
maka itu sebuah penghujatan besar bagi Allah. Jadi kita bisa lihat dalam Injil bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat, ya, mereka tidak senang ketika Yesus sebut anak Allah karena itu dikatakan penghujatan kepada Allah, menyamakan diri dengan Allah. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menyebut Yesus anak Allah ini bukan dia sendiri, tapi orang-orang lain yang menyebutnya, ya, dari pihak-pihak oknum lain. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah, istilah Yesus anak Allah yang diberitakan oleh malaikat menunjukkan keilahian Yesus. Hal ini tentu tidak membutuhkan rasio penalaran logis, tetapi ini juga bisa dipahami, dimengerti berdasarkan bahasa iman untuk memahami rasionalitas Allah yang sempurna. Jadi untuk memahami istilah ini memang agak sulit kita pahami dengan logika. Tapi dalam kekristenan kita mengenal yang namanya iman, bahasa iman. Nah, kita bisa memahami ini dengan pendekatan yaitu iman, ya. Walaupun sebenarnya dalam penalaran logis pun bisa, tetapi tidak selamanya harus menuntut logika, ya. Tetapi kita juga harus menggunakan iman kita, karena orang percaya hidup oleh iman, ya. Nah, kita lanjut. Nah, perkataan malaikat yang keempat yang menyatakan keilahian Yesus ialah malaikat mengatakan waktu itu Yesus bangkit dari kematian. Dalam Matius pasal 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Injil Lukas 24 ayat 6, malaikat mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ini perkataan malaikat, ya. Nah, berita yang disampaikan oleh malaikat ini sungguh benar dan meyakinkan bagi perempuan-perempuan yang pergi melihat kubur Yesus saat itu. Sehingga dengan penuh sukacita, ya, mereka pulang untuk menyampaikan kabar baik mengenai kebangkitan Yesus kepada para muridnya. Karena berita tersebut berasal dari malaikat Tuhan, maka berita tersebut adalah pasti benar dan tak diragukan kebenarannya. Dalam budaya Yahudi dan Romawi, perempuan dipandang rendah, kesaksian perempuan patut dipertanyakan, dan kredibilitasnya, kesaksiannya di bawah kesaksian laki-laki. Hal ini menunjukkan kesaksian yang jujur dari catatan para penulis Injil, ya. Memang kalau kita melihat konteks budaya pada saat itu, kesaksian perempuan itu tidak terlalu dipercaya, karena memang pada saat itu ada yang namanya kasta-kasta, sehingga ketika perempuan menyaksikan suatu kejadian maka kurang dipercaya. Ini menunjukkan kesaksian yang jujur dari catatan para penulis Injil, ya. Nah, tema kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan bukti yang sangat kuat dan dapat digunakan oleh orang-orang percaya dalam membuktikan siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu dalam kealahannya. Maka dari itu kebangkitan Yesus dari kematian merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Nanti saya akan menunjukkan, ya, ada beberapa tulisan-tulisan dari orang-orang non-Kristen dari luar Alkitab yang pernah mencatat tentang kehidupan Yesus, ya. Fakta kebangkitannya ini menunjukkan sifat ilahi dan kealahannya, karena hanya Allah sendirilah yang berkuasa untuk mengalahkan maut dan bangkit kembali dalam tubuh yang mulia dan kekal. Karena manusia biasa tidak mungkin, ya, memiliki kuasa untuk membangkitkan diri sendiri setelah mengalami kematian. Jadi hanya yang berkuasa yang dapat melakukan ini, dan hanya Tuhanlah. Sebab itulah ini menunjukkan tentang keilahian Yesus itu sendiri. Nah, mengenai fakta sejarah tentang kehidupan Yesus yang dicatat di luar dari Alkitab oleh orang-orang non-Kristen, ini ada 3 sumber yang bisa saya berikan, ya. Sebenarnya ada banyak sumbernya, tetapi saya berikan 3 saja, ya. Ada yang namanya
Flavius Josephus, dia pernah mencatat dalam tulisannya juga, dia mencatat tentang seorang yang pernah hidup bernama Yesus ya. Dia mencatat pada waktu itu ada orang bijak bernama Yesus dalam tulisannya. Terus ada Cornelius Tacitus ya. Dalam tulisannya juga dia melaporkan tentang kebakaran Roma dan menyebut bahwa Kaisar Nero yang bersalah. Namun Nero menyalahkan orang Kristen atas insiden ini. Akibatnya banyak orang Kristen dianiaya. Terus ada Celsus ya. Dan inilah catatan-catatan sejarah di luar Alkitab yang pernah mencatat tentang kematian Yesus, penderitaan Yesus. Nah, jadi fakta tentang kehidupan Yesus itu yang dikatakan oleh malaikat itu juga dicatat oleh tokoh-tokoh atau sejarawan-sejarawan di luar kekristenan yang ada pada saat itu ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya berikan, yaitu melalui kesaksian malaikat yang menyatakan bahwa bayi Yesus dikandung dari Roh Kudus, terbukti bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, sekaligus menguatkan kepercayaan bahwa Dia adalah Allah. Ketidakberdosaan Yesus yang ditegaskan oleh malaikat sebagai syarat pemenuhan perannya sebagai juru selamat merupakan bukti konkret bahwa Dia adalah Allah, karena hanya Allah yang tidak berdosa. Selanjutnya, istilah anak Allah yang diberitakan oleh malaikat menegaskan keilahian Yesus secara jelas. Selanjutnya, fakta kebangkitan Yesus menjadi bukti nyata akan sifat ilahi dan kealahannya. Dengan demikian, penelitian ini menginformasikan bahwa keilahian Yesus dalam konteks Injil dengan argumentasi yang kuat dan mendalam. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagikan, dan semoga ini bisa bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.